Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang teori himpunan. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang himpunan bagian. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini diketahui himpunan K anggotanya adalah pisang, semangka, melon, anggur, jeruk, apel, belimbing, dan alpukat. Kemudian himpunan L anggotanya pisang, jeruk, apel, melon. Himpunan M anggotanya semangka, melon, anggur, alpukat, stroberi. Nah, berdasarkan data di atas itu dapat diperoleh informasi bahwa buah-buahan yang ada di dalam himpunan L semuanya ada di dalam himpunan K. Kemudian ada buah dalam himpunan M yang tidak termuat dalam himpunan K, yakni stroberi. Jadi di himpunan K kan tidak ada ya. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa himpunan L itu adalah himpunan bagian dari K. Sedangkan himpunan M itu bukan himpunan bagian dari K. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian himpunan bagian dan juga menentukan banyaknya himpunan bagian dengan benar. Nah, apa itu himpunan bagian? Jadi, himpunan A itu dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A itu juga menjadi anggota himpunan B. Notasinya adalah A himpunan bagian dari B. Nah, jadi notasinya seperti huruf C ya, tapi yang agak panjang. Nah, ini bacanya adalah A himpunan bagian dari B. Atau kita menuliskannya secara terbalik. Tapi yang lebih umum yang sering kita gunakan adalah yang pertama. Jadi yang A-nya di depan. Jadi A himpunan bagian dari B. Kemudian himpunan A dikatakan bukan merupakan himpunan bagian dari B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Jadi tidak perlu semua. Walaupun hanya ada satu saja, tetapi itu bukan anggota B, maka dikatakan bahwa A bukan anggota atau A bukan himpunan bagian dari B. Jadi notasinya sama tapi dicoret. Contohnya, diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan C anggotanya 1 sampai 10. Maka dari sini kita lihat karena setiap anggota himpunan A itu semuanya masuk di dalam C, maka dapat kita katakan bahwa himpunan A itu kan isinya sama ya, 2, 3, 5, 7. Nah, berarti anggota himpunan A semuanya termuat di C. Maka dapat kita katakan bahwa A adalah himpunan bagian dari C. Kemudian kita lihat hubungan antara B dengan C. Nah, karena terdapat anggota B yang tidak ada di dalam C, nah, kita cek ya. Di sini anggotanya B ini 2, 3, 5, 7, 11. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Nah, di sini anggota B ada 11. Tapi di C tidak ada. Nah, sehingga kita katakan bahwa B itu bukan himpunan bagian dari C. Nah, aturan tambahan yang berkaitan dengan himpunan bagian yang pertama adalah setiap himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi A itu ya himpunan bagian dari A sendiri. B adalah himpunan bagian dari B. C adalah himpunan bagian dari C. Kemudian aturan yang kedua, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Maka himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A, himpunan kosong juga himpunan bagian dari B, kemudian himpunan kosong itu juga himpunan bagian dari C. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menentukan banyaknya himpunan bagian.
Nah, banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Contohnya, misalnya diketahui himpunan A anggotanya A, B, C. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A, kemudian seluruh himpunan bagian tersebut. Nah, kita selesaikan. Kita lihat untuk himpunan A yang anggotanya ABC, berarti banyak anggotanya kan ada 3. Nah, dari sini untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, kita gunakan rumus 2 pangkat N, sehingga kalau kita gantikan N-nya dengan 3, karena kan anggotanya ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang pertanyaan kedua, yaitu seluruh himpunan bagian dari A. Tadi sudah kita kerjakan pada bagian A bahwa banyaknya himpunan bagian dari himpunan A itu 8. Nah, yang B ini adalah kita diminta 8 itu apa saja. Nah, kita diminta menyebutkan. Nah, kita data satu persatu pada aturan yang kedua tadi bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi di sini kita sebutkan dulu himpunan kosong, kemudian A saja, B saja, C saja. Nah, ini yang anggotanya ada 1 ya, jadi cuma satu-satu gitu. Kemudian yang anggotanya 2, A dengan B, A dengan C, B dengan C. Nah, sudah habis ya. Nah, sekarang baru yang A, B, C. Nah, kalau kita lihat di sini berarti seluruh himpunan bagiannya ada 8. Nah, sekarang kita dapat juga menentukan banyaknya anggota himpunan bagian dengan menggunakan pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, jadi kita istilahkan segitiga karena yang menemukan adalah Blaise Pascal ya. Nah, dan ini dikatakan segitiga karena susunan bilangannya ini akhirnya menyerupai seperti segitiga. Nah, caranya adalah langkah pertama kita berikan bilangan 1 pada puncaknya. Kemudian selanjutnya pada setiap pinggirnya atau sisi miring dari segitiga ini kita beri bilangan 1. Kemudian lagi 1, pokoknya setiap pinggirnya 1 ya. Nah, untuk yang tengah ini diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan di atasnya, 2 bilangan sebelumnya. Nah, ini kita lihat 1 dengan 1 kalau kita tambahkan atau kita jumlahkan jadi 2. Nah, kemudian di pinggir kita beri 1 lagi. Nah, untuk bawahnya caranya sama. Jadi 1, kemudian setelah itu kita tambahkan 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian 1 tambah 2 juga 3. Nah, kembali di pinggir kita beri 1 lagi. Bawahnya lagi berarti 1, kemudian kita lihat 3 ditambah 1 berarti 4, kemudian 3 ditambah 3 ini 6, 1 ditambah 3 ini 4, kemudian 1 lagi. Nah, begitu seterusnya caranya, sehingga kita peroleh untuk garis di bawahnya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Di bawahnya pun juga seperti itu, 1, 6, 15, 20, dari atasnya 10 tambah 10 ya, kemudian 15, 6, 1, dan seterusnya, begitu seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan kan bentuknya seperti segitiga ya. Nah, sekarang kita lihat untuk baris paling atas, baris pertama. Nah, baris pertama ini digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 0, mohon maaf, untuk himpunan yang banyak anggotanya 0, jadi tidak memiliki anggota. Kemudian untuk baris kedua ini digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 1. Baris ketiga digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 2. Baris keempat digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 3. Baris kelima digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 4. Begitu seterusnya ya.
Nah, sekarang kita lihat sisi dasarnya, sisi bawah. Nah, ini untuk apa? Nah, kita lihat banyaknya himpunan bagian yang anggotanya himpunan kosong, berarti ada 1. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 1, itu ada 6 himpunan. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2, itu ada 15 himpunan. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 3, itu ada 20 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 4, ada 15 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 5, itu 6 himpunan. Dan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 6, itu ada 1 himpunan. Dan ini yang kita bicarakan adalah yang himpunan yang banyak anggotanya ada 6, ya. Coba sekarang langsung saja kita lihat ke contohnya. Diketahui himpunan A itu 4, 6, 8, 9. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Kemudian sebutkan himpunan-himpunan tersebut. Nah, dari soal ini kita lihat himpunan A yang anggotanya 4, 6, 8, 9. Berarti banyaknya anggota himpunan A kan ada 4 ya. Nah, dari sini, dari model pola bilangan pada segitiga Pascal tadi kita lihat. Nah, dari sini karena banyaknya anggota himpunan A itu 4. Nah, ini kita lihat ya, untuk himpunan yang banyak anggotanya. Nah, karena yang 4 berarti kita pilih yang ini, yang dilingkari warna biru. Nah, berarti yang lainnya untuk yang 5 sama 6 kita hapuskan saja sehingga tinggal ini. Nah, dari sini sekarang kita artikan dari 1, 4, 6, 4, 1 ini. Nah, banyaknya himpunan bagian yang anggotanya himpunan kosong berarti ada 1 himpunan. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 1, itu ada 4 himpunan. Dan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2, itu ada 6 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 3, itu 4 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 4, itu ada 1 himpunan. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Nah, berarti kan jawabannya yang 6 ini. Nah, ini yang banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2. Nah, sekarang kalau kita diminta menyebutkan 6 itu apa saja? Nah, sekarang barulah kita data. Berarti kan diminta isinya itu 22. Jadi setiap himpunan isinya 2 anggota. Jadi 4 dengan 6, kemudian 4 dengan 8, 4 dengan 9. Kemudian 6 dengan 8, 6 dengan 9. Kemudian 8 dengan 9. Nah, kita lihat sudah ada 6 himpunan bagian. Gitu ya. Kita lihat contoh yang lain lagi. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita diminta untuk menyebutkan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 4. Kemudian sebutkan himpunan-himpunan tersebut. Nah, dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13 berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 6. Nah, dari segitiga Pascal tadi kita lihat mana yang kita gunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 6. Nah, berarti kita pilih yang paling bawah ini ya. Nah, ini sudah pas untuk himpunan yang banyak anggotanya 6. Nah, sekarang baru kita artikan dari masing-masing bilangan ini. Nah, banyaknya himpunan bagian yang anggotanya himpunan kosong berarti ada 1. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 1 berarti ada 6. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 2, nah ini ada 15. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 3, nah ini ada 20 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 4,
ini ada 15 himpunan. Banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 5, itu ada 6 himpunan. Dan banyaknya himpunan bagian yang anggotanya ada 6, itu ada 1 himpunan. Yang ditanyakan adalah himpunan bagian yang anggotanya ada 4. Berarti yang ini ya. Nah, yang 15 ini. Nah, sekarang kita diminta untuk menyebutkan 15 himpunan tadi itu apa saja. Nah, kita data satu persatu di mana setiap himpunan itu isinya ada 4 anggotanya. Yang pertama berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian lagi 2, 3, 5, 11. Lagi 2, 3, 5, 13. 2, 3, 7, 11. 2, 3, 7, 13. 2, 5, 7, 11. Himpunan 2, 5, 7, 13. Himpunan 2, 5, 11, 13. Himpunan 2, 7, 11, 13. Himpunan 3, 5, 7, 11. Himpunan 3, 5, 7, 13. Himpunan 3, 5, 11, 13. Himpunan 3, 7, 11, 13. Himpunan 3, 5, 7, 13. Himpunan 5, 7, 11, 13. Nah, ini sudah kita peroleh 15 himpunan. Nah, seperti itu ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa kalian tahu ada berapa banyaknya himpunan bagian yang anggotanya jumlahnya sekian. Nah, itu sudah tahu caranya ya. Nah, itulah bahasan kita tentang himpunan bagian. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.